Halo, ketemu lagi dengan saya Iskandar PhD di channel edukasi saya. Kali ini saya akan berbagi atau sharing pengalaman dalam bidang pendidikan yang kali ini sangat istimewa gitu ya bagi saya dan juga tentu bagi pencinta metodologi penelitian. Hari ini saya sudah menerbitkan buku metode penelitian campuran atau yang kita kenal dengan mixing method, yang hari ini menurut hemat saya menjadi metodologi penelitian yang tren dilakukan oleh kalangan akademisi, baik itu mahasiswa sarjana, mahasiswa magister, mahasiswa program doktor, dalam rangka menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi dengan menggunakan pendekatan mixing method. Dan juga tentu bagi para kalangan peneliti. Yang tak kalah penting juga tentu bagi para dosen yang mendapat tugas akademisnya untuk mengajar metodologi penelitian, yang hari ini kita tahu bahwa dua paradigma penelitian yang kita lakukan selama ini itu memang sulit untuk ketemu, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Gitu kan. Hampir semua gitu ya, para pakar itu bahwa menyatakan paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif itu berbeda. So pasti gitu ya, saya katakan juga iya gitu ya. Tetapi dalam implementasi saat sekarang ini, dari pengalaman yang saya alami gitu ya, minimal 10 tahun sampai hari ini saya punya pengalaman mengeluarkan buku metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan melakukan riset dengan dua pendekatan tersebut gitu ya. Itu memang dari diskusi, dari temuan, dan juga dari pengalaman para akademisi atau peneliti lainnya, itu ternyata ada ruang yang menganga dalam menemukan satu jawaban dari masalah itu belum tuntas atau belum komprehensif. Jadi kesimpulannya bahwa metodologi penelitian kuantitatif yang kita gunakan untuk menjawab satu permasalahan itu belum mendapatkan hasil yang secara komprehensif gitu ya, dan itu biasanya direkomendasikan untuk penelitian berikutnya. Dan juga sebaliknya, melakukan penelitian kuantitatif juga ternyata masih ada ruang gitu ya yang belum tuntas untuk dijawab. Nah, makanya itu untuk saat sekarang ini kita melihat bahwa tren untuk menggabungkan dua metodologi penelitian ini dalam pengumpulan data ini sesuatu yang memang menjadi tren gitu ya, dan itu sudah dapat diterima dalam penulisan karya ilmiah. Terutama pengalaman saya yang saya alami dalam menelurkan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam jurnal yang bereputasi internasional seperti Scopus, yang pengalaman saya di jurnal Afrika jurnal Education ya, jurnal Education South Africa gitu ya, yang Q2 itu sangat respon terhadap dua metodologi penelitian tersebut. Jadi dilihat dari urgensi kenapa
kita harus melakukan ya metodologi penelitian campuran ini tentu ada dasarnya. Jadi yang kita pahami saat sekarang ini menurut Creswell gitu ya. Jadi pendekatan metodologi penelitian campuran ini, mixing method ini adalah bertujuan untuk ya, menjawab masalah yang belum terjawab oleh dua pendekatan secara parsial gitu ya. Jadi dia mengisi kekosongan di antara dua pendekatan itu. Kenapa? Karena kualitatif dan kuantitatif itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, jadi penelitian mixing method ini mengisi kelemahan dari dua pendekatan penelitian tersebut. Jadi kita tahu bahwa Creswell ini merupakan orang yang menggagas penelitian gabungan atau mixing method ini sudah lama gitu ya. Sudah lama gitu ya, di tahun 60-an, 70-an ini sudah ada penggagasnya, dan di tahun 2000-an gitu ya, Creswell ini sudah mulai tren gitu ya untuk menggabungkan ya, terutama untuk mengumpulkan dan menganalisis dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian atau dalam satu sesi penelitian. Nah, jadi kita mengumpulkan, menganalisis dan menggabungkan data kuantitatif kualitatif itu di dalam penelitian ilmiah tidak ada dosanya atau tidak ada haramnya gitu ya. Yang selama ini tidak ketemu. Tapi hari ini saya lihat sudah familiar. Jadi saya kira ini menjadi satu tantangan. Ya, satu tantangan yang harus gitu ya dilakukan atau harus diinterpretasikan oleh para akademisi, para peneliti, supaya penelitian yang kita lakukan itu tidak kaku gitu ya, tidak kaku. Kenapa? Karena kita tentu harus berangkat dari tujuan dari penelitian itu sendiri. Bahwa tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk dapat menjawab secara lengkap rumusan masalah yang diajukan peneliti. Jadi kalau ketika rumusan masalah itu dijawab secara parsial, maka ya ada ruang yang menganga terhadap jawaban masalah itu tidak tuntas gitu ya. Jadi tentu sekali lagi mau pendekatan apa yang dilakukan tergantung dengan masalah ya yang kita ungkapkan gitu ya. Jadi untuk itu masalah yang diangkat itu harus ya memiliki manfaat dari suatu bidang yang kita teliti, dan itu bisa dilihat secara komprehensif. Makanya itu mari gitu ya, mari kita pelajari, mari kita ejawantahkan dalam pendekatan penelitian yang kita lakukan. Ini buku mixing method ini, dan sekali lagi secara tuntas saya akan menyampaikan di channel YouTube saya untuk berbagi, kita berdiskusi, masih ada ruang untuk kita perdebatkan. Tetapi sekali lagi ini merupakan bentuk strategi atau ruang untuk kita berijtihad bahwa dengan satu pendekatan menjawab satu masalah itu belum tuntas atau belum dapat menggambarkan sebuah hasil yang komprehensif gitu ya. Selamat ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa, terima kasih.